Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qanabillah rahiman rahimakumullah. Di pertemuan ini insyaallah dan mudah-mudahan mungkin pekan depan kita lanjutkan. Kita akan baca beberapa amalan amal ibadah yang wajib dan dianjurkan kita melakukannya di bulan Ramadan nanti sebagai bentuk pengamalan dari satu prinsip kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Kita langsung ke pokok pembahasan al-a'mal as-salihah allati tata'akkadu fi Ramadan. Amal-amal saleh yang ditekankan untuk dilakukan di bulan Ramadan. Al-awwal, yang pertama di antara amalan yang sangat ditekankan dilakukan di bulan Ramadan adalah as-shaum, puasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam lahul hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dha'fin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua amalan Bani Adam, amal baik dilakukan oleh Bani Adam itu dilipat gandakan. Satu amal baik yang dia lakukan dibalas dengan 10 kali lipat. 10 kali lipat yang semisalnya, bahkan bisa sampai 700 dha'fin, sampai 700 kali lipat. Yaqulullahu azza wa jalla, dan Allah berfirman di dalam hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, illa shiyam, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu untukku. Wa ana ajzi bih, dan aku yang akan membalasnya. Asyahid, kata para ulama kita di sini menunjukkan tentang keutamaan puasa. Di saat yang lain, amal yang lain dilipat gandakan, ada yang 10 kali lipat, ada sampai 7 kali lipat. Tapi khusus amal puasa atau amalan puasa, Allah Subhanahu wa taala yang membalasnya langsung dengan balasan tidak terhingga. Wa ana ajzibi. Ini syahidnya. Mengapa demikian? Allah Azza wa Jalla menyatakan, taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Karena dia telah meninggalkan syahwatnya. Dia telah meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanannya, meninggalkan minumnya, min ajli, semata-mata karena aku, karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebagian para ulama menyatakan, di antara Ibnu Qudamah rahimahullahu taala menerangkan dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, ya, diutamakannya puasa diutamakan dari ibadah yang lainnya, ya, karena puasa itu adalah ibadah yang sir, yang tahu seorang puasa itu adalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin dia seorang yang pendusta bisa menampakkan di hadapan orang puasa, padahal ketika di kamarnya, ketika dia kelihatan dia buka. Nah, as-saum adalah ibadah sir. Kemudian di antara keutamaan puasa yang berikutnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatan. Orang yang puasa itu akan mendapatkan dua kegembiraan. Farhatun 'inda fitrih. Yang pertama, dia gembira ketika berbuka. Dia gembira, dia bersyukur, senang. Ya, setelah seharian puasa, akhirnya sampai ke waktu maghrib berbuka. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Dan kegembiraan yang kedua, yang lebih dari yang pertama tentunya, adalah kegembiraan ketika dia berjumpa dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan membawa pahala puasanya. Bahkan bisa jadi dengan sebab itu dia kemudian dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, di antara surga ada yang pintu khusus untuk as-shaimin. Pintu apa itu? Nah, Rayyan. Keutamaan yang ketiga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala khalufu famis shaim. Dan sungguh bau mulutnya orang puasa atyabu 'indallahi min rihil misk, lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan wanginya misik. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Ya, 3 keutamaan minimalnya yang kita dapat dari hadis ini. Yang pertama, puasa itu memiliki pahala yang tidak terhingga. Yang kedua, orang berpuasa akan memiliki 2 kegembiraan. Dan yang ketiga, seorang puasa, bau mulutnya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih wangi dari rihul misk. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban. Dan Rasul juga berkata, barang siapa yang puasa Ramadan dengan penuh keimanan, mengimani apa yang Allah janjikan dan dijanjikan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan amal puasa, balasan-balasannya, janji-janjinya, wahtisaban, dan diihtisab semata-mata mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dari ibadah puasanya. Kalau dilakukan puasa tersebut dengan iman wahtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Ya, tentunya sudah kita tahu nas-nasnya seperti ini. Ya, dosa yang dihapuskan dengan amal saleh adalah dosa kecil. Demikian kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Namun ikhwani fillah rahimana rahimakumullah, ibadah puasa yang sedemikian besar keutamaan yang kita baca sebagiannya tadi, itu tidak cukup hanya sekedar seorang dengan menahan syahwat, menahan makan dan minum. Iya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, dikuatkan sebagian para ulama kita, rubba shaimin hadduhu min siyamihi al-ju'u wal atash. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, betapa banyak seorang yang puasa hadduhu min siyamihi, tapi bagian dia dari puasanya hanya semata-mata lapar dan haus. Tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, hanya kelaparan
kehausan. Ya, karena dia kurang sempurna dalam melaksanakan amal ibadah puasanya. Sehingga di sini diingatkan, la syakka anna hadha thawab al-jazila, tidak diragukan lagi, la syak, yang tidak diragukan lagi, tidak ada keraguan, anna hadha thawab al-jazil, bahwasanya pahala yang besar ini, apa tadi 3? Pertama apa tadi? Yang saya ringkas, saya simpulkan, balasannya tidak terhingga. Yang kedua apa? Memiliki 2 kebahagiaan. Yang ketiga, yang keempat, iya, menjadi sebab diampuni dosa-dosa dia. Ya kan? Pahala yang besar ini la yakunu liman imtana'a 'anit ta'ami wasyarabi faqat. Bukanlah untuk orang yang semata-mata menahan diri dari makan dan minum saja, bukan. Yang dapat keutamaan tadi dan keutamaan-keutamaan lainnya bukanlah hanya orang yang menahan makan dan minum, bukan. Karena tadi kata Rasulullah SAW dalam satu hadis yang dikuatkan oleh para ulama kita, rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal atash. Semata-mata nahan makan dan minum, kata Rasulullah SAW, betapa banyak orang yang puasa bagiannya itu aja. Bagiannya hanya sekedar lapar dan haus. Tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tapi puasa yang sempurna yang akan mendatangkan keutamaan yang sempurna. Seorang mendapatkan keutamaan tadi adalah bagi seorang yang juga mengamalkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Seperti kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu," akhrajahu al-Bukhari. Man lam yada' ay yatruk. Barang siapa yang tidak meninggalkan qaul az-zur, ucapan dusta. Atau sebagian para ulama menafsirkan az-zur di sini adalah kullu al-qaulil muharram, semua ucapan yang haram. Masuk padanya dusta, masuk padanya sumpah palsu, masuk padanya ghibah, masuk padanya namimah, masuk padanya sukhriyah wal istihza, semua. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang muharram, yang haram, wal amala bihi, sama, amala bihi amal bizur, amal bil muharram, dan tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan haram. Iya, dia puasa tapi tetap ghibah. Iya, dia puasa tapi tetap dusta. Dia puasa tapi tetap nipu orang. Seorang yang puasa tapi dia tetap mengucapkan ucapan yang haram, dia tetap mengamalkan 6 amalan yang haram, tidak meninggalkan ucapan yang haram, tidak meninggalkan amalan yang haram. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Falaisa lillahi hajatun." Allah tidak butuh pada perbuatan dia an yada ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh perbuatan dia meninggalkan makan dan minumnya. Ini yang kurang lebih semakna dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, rubba shaimin hadduhu min siyamihi al-ju'u wal atash. Apa artinya? Rubba shaimin hadduhu min siyamihi al-ju'u wal atash. Ya, betapa banyak orang yang puasa, bagian dia dari puasanya hanyalah lapar dan haus. Allah tidak butuh dari perbuatan dia meninggalkan lapar, makan dan minumnya. Asyahid, ya, barang siapa yang ingin mendapatkan keutamaan puasa tadi, ya, maka hendaknya dia selain meninggalkan mufattirat,
selain dia menjauhkan diri dari mufattirat, selain dia menjauhkan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasanya, maka dia pun harus menjauhkan diri dari ucapan-ucapan dusta, dari ucapan-ucapan yang haram, dan menjauhkan diri dari amalan-amalan yang haram. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul juga berkata, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-shaumu junnatun. As-shaum, puasa adalah junnah. Junnah yakni tameng atau perisai. Dalam satu hadis yang lain, sebagian para ulama kita menguatkannya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau saya bilang sebagian para ulama menguatkannya, itu karena kelemahan saya. Saya yakin ini hadis ada di Sahih Muslim Al-Albani atau Sahih Mukbil, tapi kadang-kadang enggak hafal di mana tempatnya, tapi saya yakin hafal. Iya. Saya yakin itu dikuatkan Sahih Al-Albani atau Sahih Mukbil, tapi karena kelemahan anak lupa di mana tempatnya, enggak hafal. Nah, as-shaumu junnah dikuatkan sebagian para ulama kita satu hadis. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-shaumu junnatun yastajinnu biha al-'abdu minan nar. Puasa itu adalah perisai atau tameng. Yastajinnu biha al-'abdu minan nar. Seorang hamba membentengi dirinya, menjaga dirinya dengan puasa tersebut, dengan tameng tersebut, dengan puasanya dari api neraka. Yastajinnu biha al-'abdu minan nar. Dia menjaga dirinya dari neraka dengan amal puasa tersebut. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini syahid dari pembahasan kita. Syahid maksudnya sisi pendalilan dari pembahasan kita. Kata beliau, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, jika di hari puasa salah seorang kalian, fala yarfas wala yafsuq wala yajhal, maka janganlah dia berkata kotor. Iya, rafas kadang sering diartikan dengan ucapan-ucapan kotor, maksudnya yang nyerempet-nyerempet perkara-perkara yang terkata perkara-perkara apa namanya? Ya, yang saru. Tahu saru? Dan sarua sama. Kalau saru bahasa Jawa, loh, di sini bukan di Jawa ya? Apa saru? Yang tabu lah, iya, arah-arah pornografi. Saru. Kenapa? Samar-samar. Bukannya saru itu tabu? Hah? Tabu kan? Iya. Itu kalau sarwa bersama bahasa Sunda atau gitu. Nah. Qala, apabila sasaran kalian di hari puasa sasaran kalian, maka janganlah dia berkata-kata kotor, yang tabu, yang ke arah pornografi itu ada yang terkait dengannya. Wala yafsuq, dan jangan berbuat fasik, berkata fasik atau berbuat fasik. Wala yajhal, dan jangan berbuat bodoh, entah dengan menzalimi orang lain atau yang lain. Bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa in sabbahu ahadun, jika ada seseorang yang mencercanya, mencela-nya, fal yaqul, hendaklah dia berkata, inni imru'un sha'im, aku adalah seorang yang puasa. Tidak membalas cercaannya, tapi hendaknya dia berkata, aku adalah seorang puasa. Asyahid, selain tadi meninggalkan ucapan dusta atau ucapan yang haram, perbuatan yang haram, di sini lebih jelas lagi dilarang mengucapkan ucapan yang kotor, yang tabu. Iya, juga jangan mengucapkan perbuatan fasik, dan juga jangan berbuat bodoh dengan menzalimi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika ada orang yang mulai menyerangnya, mencercanya, mencelanya, hendaknya dia sabar dengan menyatakan inni imru'un sha'im. Qala fa in sumta ya Abdullah, kalau engkau puasa wahai hamba Allah, fal yasum sam'uka wa basaruka
wa lisanuka wa jami'u jawarihik. Kalau kamu puasa, wahai hamba Allah, maka hendaknya berpuasa pula pendengaranmu. Sam'uka, pendengaranmu juga harus ikut puasa. Puasa dari mendengar perkara-perkara atau ucapan-ucapan, suara-suara yang haram. Wa basaruka, juga hendaknya pandangan juga puasa. Puasa dengan meninggalkan memandang yang haram, melihat yang haram. Wa lisanuka, juga hendaknya lisanmu, lidahmu juga ikut puasa, menjauhkan dari kata-kata yang haram. Wa jami'u jawarihik, dan semua anggota tubuhmu, semua anggota tubuhmu hendaknya ikut berpuasa, meninggalkan perkara-perkara yang haram. Qala wa la yakun yaumu shaumika wa yaumu fitrika sawa. Jangan sampai hari kamu puasa dengan hari kamu berbuka sama saja. Ramadan dengan bulan-bulan lain sama aja. Ketika puasa dengan tidak puasa seperti sama aja. Ketika di bulan-bulan sekarang belum masuk Ramadan tukang ghibah, Ramadan juga kalau udah ngobrol udah senang ghibah. Iya, ketika sebelum Ramadan senang kalau di pinggir jalan jelalatan, Ramadan juga sama. Iya, ngabuburit bahasa Sunda. Apa namanya? Apa bahasanya? Iya, jalan sore. Iya, nunggu maghrib di pinggir jalan sambil jelalatan juga. Jangan sampai hari kamu puasa dengan hari biasa sama saja. Nah, ini masalah yang pertama. Kemudian masalah yang kedua, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, adalah al-qiyam. Apa al-qiyam? Al-qiyam artinya berdiri. Bukan berdiri, maksudnya berdiri salat malam. Di antara amal yang kita lakukan di bulan Ramadan adalah qiyamul lail. Qala sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang berdiri salat malam di bulan Ramadan, qiyam Ramadan, salat tarawih dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Akhrajahu Bukhari wa Muslim. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang sifat di antara sifat hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang beriman. Allah menyatakan, Allah berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna rabbihim sujadan wa qiyama. Ibadur rahman, hamba-hamba Ar-Rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang baik, yang salihin, adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan penuh ketawaduan, menjauhkan diri dari kesombongan, keangkuhan. Dan ketika mereka diajak bicara orang-orang yang bodoh, disakiti oleh orang bodoh, tetap mereka menyatakan qalu salama, mengucapkan ucapan-ucapan yang baik, membalas dengan salam, assalamualaikum, atau ucapan salam, ucapan-ucapan yang baik. Walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama, dan ini syahid dari ayat yang sedang kita bahas. Ini sisi pendalilannya, syahidnya. Dan mereka adalah orang-orang yang yabitun, yang mereka di waktu malam itu senantiasa li rabbihim, kepada Rabb mereka, sujadan, sujud, dalam keadaan sujud, wa qiyaman, dan berdiri. Yani mereka adalah orang-orang senantiasa salat malam di malam hari mereka.
baik di bulan Ramadan ataupun di malam-malam yang lainnya. Wa nafila rahiman rahimakumullah. Wa qad kana qiyamul laili da'ban Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Qiyamul lail, salat malam secara umum, itu adalah jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha berkata, la tada' yani la tatruk la tada' qiyamul lail, jangan kamu tinggalkan salat malam. Jangan kamu tinggalkan salat malam. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam la yada'uhu, tidak pernah meninggalkannya. Jangan kamu tinggalkan salat malam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya. Bahkan yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, selain darinya. Beliau berkata kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya Abdullah, wa Abdullah, la takun misla fulan. Ya, kamu jangan seperti si fulan. Kana yaqumul lail, thumma taraka qiyamal lail. Iya, dia dulunya suka salat malam, kemudian dia tinggalkan salat malam. Yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam celaan. Beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata tentang orang yang tidur sampai subuh tidak salat malam. Tidur sampai subuh, azan subuh tidak salat malam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kurang lebih maknanya, kata beliau, dzakar rajul bala syaitanu fi udunai. Iya, orang tersebut syaitan telah buang air kecil. Iya, telah kencing di dua telinganya. Sehingga kata Aisyah radhiyallahu anha, la tada' qiyamul lail, jangan kamu tinggalkan qiyamul lail. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u, Rasul tidak meninggalkannya. Wa kana idza marida aw kasala shalla qa'idan, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam jika sakit atau lelah, bukan malas maksudnya, lelah, capek, beliau shalla qa'idan, beliau salat dengan duduk. Karena di antara fawariq, di antara perbedaan ahkam salat wajib dengan salat sunnah, kalau salat wajib berdiri, dalam salat wajib hukumnya rukun. Ruknun min arkanis shalah, rukun di antara rukun salat wajib adalah harus berdiri. Tidak sah seorang salat dalam keadaan duduk padahal dia mampu berdiri. Kalau tidak uzur boleh. Tapi kalau salat sunnah, dibolehkan seorang salat sunnah dengan duduk walaupun tidak ada uzur. Itu di antara perbedaan. Bahkan di antara yang datang kepada kita, boleh seorang menggabungkan antara berdiri dengan duduk dalam salat malam. Dia ingin mengamalkan baca yang panjang ketika salat malam, tapi nggak kuat berdiri, sudah capek kerja siang, sudah. Dia baca takbiratul ihram, Allahu akbar, sampai duduk, baca Al-Fatihah, kemudian baca 100 ayat sampai duduk. Kira-kira 5 ayat lagi baru berdiri. Berdiri, baca 5 ayat, kemudian ruku seperti biasa. Ini boleh. Nah, as-sahid adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam amalannya tidak pernah meninggalkan salat malam. Qala wa kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yusalli minal laili ma syaa, beliau salat malam sesuai dengan yang beliau inginkan, panjangnya maksudnya lamanya.
rakaatnya. Hatta idza kana nisfal lail atau nisful lail. Hingga ketika pertengahan malam, ketika sampai pertengahan malam, ay qadha ahlahu lis-shalah. Ay qadha ahlahu lis-shalah. Beliau pun membangunkan keluarganya untuk salat malam. Ya, salat dulu sendirian, salat malam, ketika telah pertengahan malam beliau pun membangunkan keluarganya. Tsumma yaqulu lahum, berkata kepada anak istrinya, kepada keluarganya, istri-istrinya, anaknya sudah besar. As-salata, as-salata. Ya, salat. Dia memerintahkan salat malam. Wa yatlu hadhil ayat, dan beliau membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Asy-syahid, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berdalil dengan ayat ini, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha, perintahlah keluargamu untuk salat dan sabarlah dalam memerintah keluargamu untuk salat. Sabar dalam melaksanakan salat ini difahami oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bukan hanya memerintah untuk salat wajib, bukan hanya memerintah untuk salat wajib. Dan beliau juga berdalil dengan ayat ini untuk membangunkan keluarganya untuk salat malam. Salat malam adalah da'bus shalihin. Iya, amalan salafun salih, orang salih. Qala wa kana Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yaqra'u hadhihi al-ayata, membaca ayat ini, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih. Kata beliau radhiyallahu anhu, dzaka Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Yang dimaksud dalam ayat ini, jadi orang yang qanitun, yang berdiri lama, khusyuk. Qanit banyak makna kunut, di antara makna kunut adalah tulul qiyam, lama berdiri di waktu malam ketika salat. Sajidan wa qa'im, dalam keadaan sujud dan berdiri. Iya, lama. Kata Utsman bin Affan, yang dimaksud dalam ayat ini, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dzaka, yang dimaksud dalam ayat ini adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mengapa demikian? Mengapa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menyatakan itu adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Dijawab oleh Ibnu Abi Hatim rahimahullah. Qala Ibnu Abi Hatim rahimahullahu taala, kata Ibnu Abi Hatim rahimahullah, wa innama qala Ibnu Umar dzalik. Mengapa Ibnu Umar berkata demikian? Sebabnya dia berkata demikian adalah di kasrati salati amiril mu'minin Utsman bil lail wa qiraatihi, karena banyaknya Amirul Mukminin Utsman bin Affan dalam melaksanakan salat malam, dan banyaknya, panjangnya bacaan beliau ketika salat malam. Itu kata Ibnu Abi Hatim. Kenapa Ibnu Umar menyatakan yang dimaksud dengan ayat ini adalah Utsman bin Affan? Karena Ibnu Umar tahu, ya, Utsman bin Affan seorang yang banyak salat malam dan lama bacaannya dalam salat malam. Qala, dilihat Ibnu Abi Hatim ini, ucapan Ibnu Abi Hatim, hatta innahu rubbama qara'a al-Qur'ana fi rak'ah. Bahkan kadang beliau membaca seluruh Quran dalam satu rakaat. Berapa juz 10 Quran? 30 juz. Juz amma aja bisa satu rakaat izin. Hatta inna rubbama qara al-Quran, yani kull al-Quran, ketika Al-Quran fi rak'ah. Itu makanya beliau menyatakan yang dimaksud dengan ayat ini adalah
Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang berdiri lama ketika salat malam. Bulan kemarin, Ramadan kemarin, tahun kemarin, paling lama salat malam berapa ayat? 11 ayat itu paling lama berapa surat? Pernah 1 juz? Ini 1 rakaat sekian. Nah. Qala wa an Alqamah bin Qais qala bitu ma'a Abdullah bin Mas'ud. Aku pernah bermalam bersama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Lailatan, di satu malam. Fanama awwal al-lail. Ketika bermalam, ternyata amalan Ibnu Mas'ud, beliau tidur di awal malam. Tidur di awal malam. Fanama awwal al-lail, tidur di awal malam. Tsumma qama yusalli. Ya, tidak di awal malam, tidur kemudian bangun salat malam. Fakana yaqra'u qira'atal imam fi masjid hayyihi. Yurattilu wa la yurji'u. Yusmi man hawlahu. Kata beliau rahimahullah ta'ala, yang kurang lebih makna dari ucapan beliau saya simpulkan, Allah alam. Kata Alqamah, maka beliau pun membaca di salatnya ketika salat malam itu bacaan seperti imam di masjid kampungnya. Maksudnya beliau baca dengan tartil, beliau keraskan suaranya sehingga orang-orang sekitar dengar bacaan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Hatta idza lam yabqa minal ghalas, hingga tidak tersisa lagi kegelapan malam, illa kama bain adzanil maghrib wal isyarat, kecuali kira-kira selama antar azan maghrib dengan sampai dengan selesai salat maghrib berbaik. Antara azan maghrib dengan selesai salat maghrib. Kalau antara azan dan qomatnya misal dikasih 10 menit, ya dikasih jarak, misalnya ada kesepakatan satu jamaah antara azan dengan qomat 10 menit. Salat maghribnya misalnya 10 menit, Masya Allah 20 menit. Hingga kira-kira tinggal 20 menit lagi azan subuh, summa awtar baru witir. Ya, ini menunjukkan bagaimana panjangnya salat malam beliau. Di awal malam salat, tidur, kemudian bangun salat terus. Ketika waktu waktu gelap, waktu malam tinggal kira-kira 20 menitan antara azan maghrib dengan selesai salat maghrib, kurang lebih 20 menit, baru witir selesai. Iya, jadi makan sahurnya 20 menit kan kurang lebih. Tapi di sini bukan terkait dengan masalah apa-apa. Asyahid yang ini dibawakan adalah salat malam itu adalah da'bus salihin. Iya, amalannya orang saleh sebelum kita. Qala wa fi hadits Sa'ib bin Yazid, dalam hadis Sa'ib bin Yazid, qala kana al-qari'u, al-qari' maksudnya ada imam salat tarawih. Imam ketika salat bersama kami yaqra'u bil mi'in yakni bi mi'atil ayat, dengan beratus-ratus ayat. Iya, membaca mengimami dengan beratus-ratus ayat. Hatta kunna na'tamidu 'al-'asi min tul qiyam, hingga kami pun bertalekan dengan tongkat. Ya, bertalekan ya dengan tongkat karena lamanya berdiri. Qala wa ma kanu yansarifuna illa indal fajr, dan mereka tidaklah selesai dari salat malamnya kecuali ketika terbit fajar. Ya, bisa fajar ada dua, ada fajar shadiq, ada fajar kadzib, artinya menjelang subuh. Nah, yang subuh baru mereka selesai salat. Begitu. Qala tanbih, terakhir dari pembahasan salat yang perlu kita ingat dan harus kita ingat sekali ini. Yang bagilah ke akhir muslim, seyogianya bagimu wahai ahli muslim, an tukmila at-tarawih ma'al imam. Kamu ini hendaknya menyempurnakan salat tarawihmu bersama imam. Jangan 8 rakaat terus pulang.
Ya, dengan alasan nanti aja tarawih witirnya di akhir. Hendaknya kamu sempurnakan tarawih bersama imam. Kenapa? Hatta tuktaba fil qaimin, supaya kamu tertulis di sisi Allah, tertulis sebagai orang yang memakmurkan, menghidupkan malam, beribadah semalam suntuk. Untung salat bersama imam cuma 1 jam, tapi dia tercatat sebagai seorang yang menghidupkan malam semalam suntuk. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, dan hadis ini juga dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, kata beliau, man qama ma'a imamihi, barang siapa yang salat bersama imamnya, hatta yansarifa, sampai selesai, kutiba lahu qiyama lailatin, dicatat bagi dia sebagai salat semalam suntuk. Salat sepanjang malam. Rawahu Ahlus Sunan. Wallahu a'lam bishawab. Jam berapa, Ustaz? Nah, biar enggak ngantuk, istirahat sebentar. Olahraga dulu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mudah-mudahan satu poin lagi ini kita selesai sampai jam 5. Yang ketiga adalah masalah sedekah. Di antara amal yang kita lakukan di Ramadan nanti adalah insyaallah sedekah. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah adalah seorang yang paling dermawan. Ajwad ini yang paling banyak derma, paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan paling sangat dermawannya beliau adalah ketika di bulan Ramadan. Kana ajwada bil khair min ar-rihil mursalah. Beliau sangat banyak berderma, lebih banyak dermanya dibandingkan angin yang bertiup. Artinya menunjukkan banyak yang boleh bersedekah di bulan Ramadan. Qala wa qad qala sallallahu alaihi wasallam afdalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal adalah sedekah di bulan Ramadan. Akhrajahu Tirmidzi an Anas. Kalau ini saya lupa. Ya, mungkin diingatkan pekan depan. Saya lihat nanti insyaallah. Ini saya lupa apa derajat hadisnya. Qala Rawa Zaid bin Aslam an abihi. Zaid bin Aslam meriwayatkan dari bapaknya. Qala sami'tu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yaqulu. Aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaqa. Rasulullah pernah memerintahkan kita atau memerintahkan kami untuk bersedekah. Memerintahkan kami untuk sedekah. Ini hadis masyhur.
Ini hadis-hadis yang masyhur. Wa wafaqa dzalika malun indi. Dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam ini bertepatan dengan banyaknya atau adanya harta padaku. Ya bertepatan, perintah ini bertepatan pas beliau banyak harta. Faqultu, maka aku berkata ketika itu, al-yaum asbaqu Abu Bakar in sabaqtuhu yawman. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hari ini aku bisa mengungguli Abu Bakar. Kalau ada satu hari yang aku bisa mengungguli Abu Bakar, ini harinya. Ya, karena beliau merasa banyak harta. Aku bisa mengalahkan beliau dalam masalah sedekah. Qala faji'tu binisfi mali. Aku pun datang kepada Rasulullah SAW membawa setengah hartaku yang banyak. Qala faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pun berkata kepadaku, "Ma abqaita li ahlik?" Apa yang kau tinggalkan apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Qultu, qala Umar bin Khattab berkata, faqultu, katakan, mislah. Aku tinggalkan untuk mereka yang semisal ini juga. Ya, dibagi dua, setengah untuk sedekah, setengah masih ada untuk keluarga. Qala wa ata Abu Bakrin bikulli ma indah. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu datang dengan membawa semua hartanya. Semuanya dibawa milik dia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma abqaita li ahlik?" Apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Qala abqaitu lahum Allah wa Rasul. Aku sisakan untuk mereka ada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tapi disebutkan para ulama, tentunya amal seperti ini tidak bisa dilakukan semua orang. Kita tahu bagaimana keimanan Abu Bakar, bagaimana keluarga beliau. Kalau kita seperti ini, bukan hanya istri, anak yang marah, mertua kita gimana kan? Nah, dilihat. Jangan saya mau seperti Abu Bakar, malah repot nanti. Asyahid, qultu, kata beliau, la usabikuka ila syai'in abadan. Sepertinya aku tidak akan bisa mengalahkan kamu dalam satu amalan sedikit pun selamanya. Sudah merasa punya kesempatan, ternyata kalah juga. Ini Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itulah amalan mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Qala wa an Talha bin Yahya bin Talha. Qala haddatsatni jaddati Sa'da bintu Auf al-Mariyah atau Murriyah. Nenekku yakni Sa'da bintu Auf memberitakan kepadaku. Wa kanat mahalla izar Talhah bin Ubaidillah. Dan beliau ada tempat kainnya Talhah bin Ubaidillah, ini istrinya. Qalat dakhala alayya Talhatu dzata yawmin. Kata beliau, Talhah bin Ubaidillah pernah masuk ke rumahku dalam pada satu hari. Wa huwa khairun nafs, dalam keadaan sepertinya sedang tidak tenang jiwanya. Faqultu, aku katakan, kata si istri, mali araka karih wajh. Kenapa? Sepertinya aku melihat kamu sedang apa sih? Wakal wajah itu? Muram. Busam. Enggak, kok gusar? Kelihatan di wajah itu. Busam apa kagak bagus? Kalau busam itu artinya kotor. Maksudnya sedang murung yang mungkin murung, lebih tepat, mungkin lebih sopan. Kok kelihatan murung wajahmu, di wajahmu? Wa qultu, ma sya'nu? Ada apa denganmu? Arabaka minni syai'un fa'inuk? Apakah ada sesuatu yang terkait denganku? Aku akan membantu kamu. Ada apa? Jadi kata si istri,
Kenapa kalau aku lihat kamu kelihatan enggak tenang, jiwamu sedang ada sesuatu, kelihatan sedang murung wajah dari wajah-wajahmu. Ada apa? Apa kamu meragukan saya? Ada sesuatu? Kata si istri. Kata beliau radhiyallahu anhu, "La, tidak ada. Wala ni'ma halilatul mar'il muslim anti." Masyaallah. Kan tidak ada. Bahkan sebaik-baik istri seorang muslim itulah kamu. Muji istrinya. Enggak, justru kamu adalah istri yang terbaik. Ya, istri seorang muslim yang terbaik itulah kamu. Kata beliau radhiyallahu anhu. Iya. Qultu, "Fama sya'nuk?" Kata istrinya, "Kalau begitu apa? Ada apa kok sampai kamu murung enggak tenang?" Qala, "Al-malul ladzi indi qad kathura wa aqrabani." Ini kebalikan dari sebagian kita. Sebagian orang sekarang ini. Iya, orang sekarang kan kayak gini dulu kalau nggak punya uang. Kalau ini, kata-kata apa kamu? Kok bisa nggak tenang, murung? Kata dia, harta yang aku miliki banyak. Ini bikin susah aku, kata dia. Iya, alamak, harta. Ada di India yang ada padaku, kasur, salah banyak, kasur, salah banyak. Waqraban ini bikin masalah, bikin aku sedih. Qultu, si istrinya masya Allah juga enggak suruh, "Oh kalau gitu kamu ini aja investasi di sini." Kata beliau, "Malih, enggak ada salahnya kamu dengan hartamu tersebut. Iksimhu, kalau gitu bagiin aja." Sudah bagikan, diinfakkan. Qalat, kata siapa? Istrinya, faqasamahu hatta ma baqiya minhu dirhamun wahid. Semuanya dibagi sampai enggak tersisa lagi 1 dirham pun. Bagi. Qala Talha bin Yahya, berkata Talha bin Yahya, "Fasaltu khazin Talha." Aku bertanya kepada khazin, maksudnya yaitu yang menjaga, ya kalau sekarang bendahara lah. Ya, aku penjaga ini yang ngurus hartanya Talha. "Kam kanal ma?" Berapa sih harta yang dibagikan itu? Qala 400,000. 400,000. Ya, 400,000 dinar ya kali sekian aja. Nah, kalau sekarang itu 1 dinar kurang lebih 4 seperempat gram. 4 seperempat gram. 1 gram berapa? Ya udah dibulatin 500 kali 4 aja dah, 2 juta. 2 juta kali 400,000. Silakan itu. Nah, ya sudah, nanti aja. Qala rahimahullahu ta'ala, "Fa ya akhi, lis-shadaqati fi Ramadan maziyatun wa khususiyatun." Wahai saudaraku, sedekah di bulan Ramadan memiliki maziyah, memiliki keistimewaan, memiliki kekhususan. Fabadir ilaiha, maka bersegeralah kamu melakukannya. Wahris ala adaiha, dan bersemangatlah untuk menunaikannya, melakukannya. Bihasabi halik, dengan sesuai dengan keadaanmu. Kalau cuma mampunya ngasih 1 korma buat yang buka, 1 korma sudah. Kalau bisa 1 kilo, 1 kilo. Semampunya, atau sesuai dengan kemampuan keadaan kamu. Bisanya setiap hari ngasih 1 bungkus kolak ke tetangga, 1 kolak, 1 bungkus kolak. Sehingga dilakukan sebisa kita, sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Qala walaha suwarun katsiratun, dan bentuk kita bersedekah di bulan Ramadan banyak bentuknya. Minha, di antaranya al-alif, yang pertama it'amut ta'am, memberi makan kepada orang-orang butuh, kita beri makanan. Qala Allah Ta'ala, "Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Faqahumullahu syarra dzalikal yawm wa laqahum nadratan wa surura. Wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira." Di antara amalan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mukminin, yang salihin adalah wa yut'imuna at-ta'am. Mereka memberikan makanan
ala hubbihi itu sebagian menafsirkan sebutkan Ibnu Katsir rahimahullah, ini dalam keadaan dia senang kepada hal tersebut. Dia menginginkan, syahwatnya ada, tapi dia lebih condong mengutamakan yang lain. Dia pengen, tapi dia berikan kepada orang miskin, dia berikan kepada anak yatim, dia berikan kepada asir tawanannya, atau hamba yang dimilikinya, atau untuk membebaskan tawanan muslimin dan seterusnya. Kemudian innama nut'imukum liwajhillah, mereka mengatakan kami memberi makan kalian semata-mata karena wajah Allah, ikhlas karena Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura, kami tidak menginginkan dari kalian balasan ataupun ucapan terima kasih kalian. Qala faqad kana as-salafu as-salihu yahrisuna 'ala it'amit ta'am wa yuqaddimunahu 'ala katsirin minal ibadat. Dan salafus salih dulu, mereka sangat bersemangat dalam memberi makanan dan mengutamakannya dari ibadah-ibadah yang lain. Sawaun kana dzalik, apakah dengan bentuk bishba'i ja'in, mengenyangkan, memberikan sesuatu yang mengenyangkan orang lapar, au it'ami akhin salih, atau memberi makan kepada saudara yang saleh. Qala fala yushtaratu fil mut'ami al-faqru, tidak disyaratkan yang kita beri makan tersebut seorang yang fakir. Iya, kepada teman yang bertakwa, yang saleh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaan masalah ini. Ya ayuhan nas, wahai manusia, absus salam, sebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, berilah makan kepada orang yang pantas untuk diberi makan. Wasilul arham, samulah hubungan rahim. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di waktu malam ketika orang-orang sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka kamu atau kalian akan masuk surga dengan selamat. Akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi an Abdullah bin Salam, dan hadis ini dikuatkan para ulama kita. Qala wa qad kana ba'du salafi, wa qad qala ba'du salaf, telah berkata sebagian salaf, kata mereka, lan ad'uwa asyratan min ashabi, sungguh aku mengundang 10 orang temanku, ut'imahum ta'aman yastahunahu, mudah beri makan mereka dengan makanan yang mereka sangat senangi. Ahabbu ilayya min an u'tiqa asratan min walad Ismail. Iya, aku undang temanku, kemudian aku beri makan mereka makanan yang mereka senangi. Aku beri makanan yang mereka senangi, lebih aku senangi dibandingkan aku membebaskan 10 orang dari anak turunan Ismail alaihissalam. Qala wa kana katsirun minas salaf yu'thiru yani mengutamakan, ithar bi faturihi wa huwa sha'im. Minhum Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma wa Daud At-Ta'i wa Malik bin Dinar wa Ahmad bin Hanbal. Ya, mereka lebih mengutamakan makanan bukanya untuk orang lain pada dalam keadaan dia berpuasa. Wa kana Ibnu Umar la yuqtiru illa mal yatam wal masakin. Jadi Ibnu Umar radhiyallahu anhu tidaklah berbuka kecuali bersama orang-orang yatim dan orang miskin. Wa rubbama alima anna ahlahu qad radduhum anhu falam yuftir fi tilka al-lailah. Dan kadang keluarganya menolak kedatangan anak yatim dan orang miskin. Ketika beliau tahu ternyata ada keluarganya yang menolak anak orang miskin datang, falam yuftir fitir kalian, beliau tidak mau berbuka di malam tersebut. Qanafillah rahimakumullah, yang terkenal, ya saya jadi ingat pernah baca biografi bin Baz rahimahullah. Ulama kita sekarang terkenal dengan Abul Masakin adalah ini beliau, bin Baz rahimahullah ta'ala. Ya, kebiasaan beliau seperti itu. Ketika singgah suatu tempat di Jeddah atau di Makkah, itu beliau undang orang-orang sekitar untuk makan di rumahnya. Ya,
pernah disebutkan oleh murid-murid beliau ketika beliau baru sampai, ya, mereka menganggap ini makan malam sekarang, makan sekarang ini sih masih capek. Ya, namanya orang capek mungkin nggak mau datang. Selesai beliau, karena beliau tidak melihat, kok kelihatan sepi. Kata si mana ini orang-orang? Kata si engkau kita baru datang, baru nyampe. Kata si panggil mereka, undang datang. Sampai disebutkan si pernah dalam satu waktu itu tidak haji karena ada uzur. Tapi beliau mengutus orang untuk apa namanya memberikan menjadi wakil. Kalau ada orang mau cari Syekh bin Baz, bilang saya wakilnya. Ketahuan ternyata banyak orang ini minta ini, butuh ini. Begitu setiap dia bilang saya wakil Syekh bin Baz rahimahullah, tidak mau, ingin langsung ketemu Syekh rahimahullah taala. Dan betapa banyak markaz yang ya setelah beliau wafat, sebagian orang tahu ternyata banyak bantuan dari beliau rahimahullah taala kepada dakwah ini. Qala wa kana min as-salafi man yut'im ikhwanahu at-ta'am wa sha'im. Bahkan ada sebagian salaf memberi makan kepada teman-temannya. Bukan di Ramadan maksudnya, bukan di bulan Ramadan. Mungkin undang-undang makan siang atau apa. Ya, dalam keadaan dia sendiri puasa. Wa yajlis yakhdumuhum wa yarwahihuhum. Ya, mereka undang temannya, mereka ngasih makan temannya, dalam keadaan dia sendiri puasa, ikut duduk, ikut melayani, ya, menenangkan mereka dalam keadaan dia sendiri puasa. Minhum, di antara yang pernah melakukan seperti ini adalah Al Hasan Al Basri, wa Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala. Qala Abu Sawwar Al-Adawi, kana rijalun min Bani Adi, ada orang-orang dari Bani Adi, yusalluna fi hadzal masjid, salat di masjid ini, ma aftara ahad minhum ala ta'amin qat wahdah. Kata beliau, tidak ada seorang pun di antara mereka, ya, ketika makan sendirian makannya. Iya, orang-orang tadi dari Bani Adi tadi tidak pernah kalau makan sendirian. Ma aftara ahad minhum, tidak mereka berbuka bersama, ketika tidak mereka berbuka dengan satu makan sendirian. In wajada man ya'kul maha akal. Kalau pasti masjid tadi ada yang buka bersama dia, orang lain bersama dia, makan. Wa illa, kalau ternyata di masjid enggak ada orang, akhraja ta'ama ila masjid. Afwan. Tabarik. Kalau dia di rumahnya ada orang, ya, ada teman untuk makan bersama, berbuka bersama, ya, makan di rumahnya, di tempatnya. Wa illa, kalau ternyata tidak ada, akhraja ta'amahu ila masjid, dia bawa ke masjid. Fa akalahu mannas, kemudian makan bersama jamaah di masjid, orang di masjid. Wa akalan nasma'. Ini kebiasaan salafun salih. Qala, kata beliau rahimahullah, wa ibadatu it'amit ta'am yanshau anha ibadatun katsiratun. Dan ibadah memberi makanan ini akan memunculkan banyak ibadah-ibadah lain yang banyak. Di antaranya at-tawaddud. Dengan sebab itu muncul rasa kasih sayang antara seorang muslim dengan yang lainnya. Wa tahabbub bil ikhwani alladziina amtahum. Kemudian juga dengan sebab ibadah tersebut akan muncul saling cinta antara kamu dengan orang-orang yang telah kamu beri makan. Fayakunu dzalik, maka dengan ini sababan menjadi sebab fiduhul jannah, menjadi sebab masuk surga. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lan tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan bisa masuk surga sampai kalian beriman. Walan tu'minu, dan kalian tidak akan beriman dengan sempurna hatta tahabbu, sampai kalian saling cinta. Dan di antara cara mewujudkan saling cinta di antara kaum muslimin adalah dengan memberi makan kepada mereka, memberi hadiah kepada mereka. Kama yanshau anha, kemudian juga di antara ibadah yang berikutnya yang dihasilkan dengan kita memberi makan kepada orang-orang baik adalah mujadatus salihin. Iya, kita bisa bermajlis, berduduk dengan orang saleh. Wahtisabul ajri fi maunatihim, mengharapkan pahala balasan dari Allah dengan menolong mereka, ada taat dan berbuat baik. Allati taqaw 'alaiha bi ta'amid, yang dengannya mereka bisa kuat untuk menjalankan ketaatan dengan sebab makan yang kamu berikan kepada mereka.
Yang terakhir, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, saya kira ini terakhir. Bentuk kedua yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan terkait dengan sedekah adalah taftirus shaimin. Ya, memberi buka untuk orang-orang yang berpuasa. Taftir yakni memberikan sesuatu untuk memperbukanya orang-orang yang berpuasa. Qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man fattara shaiman, barang siapa yang memberi sesuatu untuk berbukanya orang yang berpuasa, kana lahu mislu ajri, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang berpuasa tadi. Ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai', hanya saja tidak mengurangi pahala yang berpuasa sedikit pun. Akhrajahu Ahmad wa An-Nasa'i wa Sahahu Al-Albani rahimahullahu taala. Ini saya kira yang terakhir. Nah, hadis yang berikutnya nanti saya lihat dulu insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.